Good evening, viewers. T-News are back to accompany you. Today, we bring you a summary of interesting news in the past week in 3 different languages. I'm Mrs. Sasha in English. Emilia Fortuna, Nihongo de News wo otodoke shimasu. Kulo Indira Majestika ngagem basa Jawi. And here are the news. We began with English news. Continuing cooperation in various fields, the Indonesian National Police signed a memorandum of understanding with Universitas Dianuswantoro Semarang. It is expected that Udinus and Polri cooperation will be stronger and mutual beneficial. The signing of Letter of Understanding or Memorandum of Understanding between Universitas Dianuswantoro Semarang and the Police of the Republic of Indonesia was carried out Monday afternoon in the meeting room of Building H on the first floor, Udinus. The signing was carried out directly by Director of Universitas Dianuswantoro Semarang, Professor Edi Nursasongko, and Kapajak Diklat Rojianstra, the Human Resource Staff of Polri, Police Commissioner Devrian Donimando representing Polri. In this cooperation, both Polri and Udinus will give each other real benefits. Alhamdulillah hari ini kita sudah menandatangani perjanjian nota kesepahaman antara Polri dan Udinus. Kegiatan ini tentunya diharapkan bisa memberikan manfaat bagi kedua belah pihak, terutama peningkatan sumber daya manusia, termasuk sarana dan prasarana yang bisa nanti kita tindak lanjuti dengan PKS. Kegiatan ini diharapkan nanti dari Polda bisa menindaklanjutinya. Ya, tentu kami merasa sangat senang dan bangga bisa mendapat kepercayaan dari Mabes Polri untuk bekerja sama mengadakan kerjasama antara Udinus dengan Mabes Polri. Sebetulnya kerjasama ini sudah kami lakukan cukup lama, karena pada awal-awal pendirian kami, Udinus itu sudah mengajar komputer di Akpol. Berapa semester di Akpol, nanti kalau pas praktek, Akpol pada datang naik bis ke kampus kami, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, juga kita lihat saben tahun ada tes Akpol, itu komputernya pakai CAT, komputer asisten teknis, dilaksanakan di Udinus. Jadi masyarakat yang mau daftar ke Akpol, dites komputer dulu di Udinus. Itu sudah berlangsung bertahun-tahun kira-kira gitu. Dan ada lagi kerjasama ini yang sudah kita laksanakan baru adalah kerjasama antar Fakultas Kedokteran Universitas Dianuswantoro dengan Rumah Sakit Bayangkara. Jadi kerjasama kita dengan Mabes Polri itu sudah cukup banyak kita lakukan, dan sehingga hari ini kayaknya mau diikat semua sehingga supaya lebih berdaya guna dan bermanfaat buat kita, Universitas Dianuswantoro dan Mabes Polri. Tentu utamanya juga bermanfaat buat masyarakat. Mohon doa restunya aja. The signing of this MOU was also witnessed by the Vice Rectors of Udinus along with the Human Resource Staff of the Police Headquarters and the Central Java Regional Police. Tutuk Carita reporting. Chairman of the Government Goods and Services Procurement Policy Institution, LKPP RI Hendrar Prihadi was unanimously elected as chairman of the Alumni Association of SMP Negeri 3 Semarang City. Hendi, the chairman of LKPP, claimed that he would make maximum efforts in carrying out the management. The election of the chairman of the Government Good and Service Procurement Policy Institution, LKPP-RI, Hendrar Prihadi, as the chairman of the Alumni Association of SMP Negeri 3 Semarang was held on Sunday afternoon at a cross-generational meeting of alumni in Semarang City.
In this meeting, thousands of alumni of SMP Negeri 3 Semarang who have been successful with their respective lives and have contributed in various areas were gathering to attend the alumni reunion. Apart from having a chit-chat with fellow friends from school, they also got together with the teachers who are now getting much older. Aside from that, the meeting was also used to commit the election of chairman of IKA SMPN Negeri 3 Semarang or IKA SPEGA from 2023 to 2028. Proses pemilihannya, tapi ya karena loyalitas saya sama senior-senior keluarga besar alumni SMP 3, saya terima kepercayaan untuk menjadi ketua alumni SMP Negeri 3. Mudah-mudahan dengan bantuan semua yang nanti akan kita libatkan di kepengurusan dan seluruh keluarga besar SMP 3 bisa membuat SMP Negeri 3 ini jadi sekolah yang selalu bagus ya Mas, selalu unggul, selalu maju dibandingkan zaman kita dulu ya. Harapan untuk IKA sendiri mungkin. Terus sekarang udah sangat keren, mengumpulkan ribuan orang alumni datang ke sebuah acara itu nggak gampang, dan teman-teman panitia hari ini mampu mengumpulkan 36 angkatan. Jadi saya ucapkan terima kasih, tambah energi, tambah keguyuban, mudah-mudahan menjadi berkah buat kita semuanya. In this meeting, IKA SPEGA of a cross-generational reunion also performed some entertainment that made the event more exciting. From Semarang, Tutuk Carita reporting. The news will be back after the break. Guys, mau tahu kenapa aku daftar Udinus? Yang pertama, karena Udinus sudah terakreditasi unggul. Lokasinya ada di tengah kota Semarang. Kampus berbasis IT dan kewirausahaan. Punya stasiun televisi sendiri loh. Ada komunitas e-sportnya juga loh. Kampus bebas narkoba. Banyak kesempatan buat dapetin beasiswa. Fasilitasnya lengkap banget. Prestasi segudang, baik akademik maupun non-akademik. Kampusnya nggak cuma ada di Semarang loh, tapi ada di Kediri dan juga Lombok. Udinus for a better future. Jadi rumah BUMN Gunung Kidul ini dibangun untuk mendampingi UMKM agar lebih dikenal di banyak kalangan masyarakat. Salah satu dari 4 prioritas programnya adalah ekspor. Kemudian kami dapat tawaran dari PLN untuk mengikuti pameran di Pasar Senggol Turki. Untuk PLN kami menyampaikan yang pertama terima kasih atas kesempatannya selama ini. Jadi selama 2 tahun ini kami diajak untuk ikut pameran G20, kemudian kami diajak untuk kemarin pameran di Turki. Kami berharap rumah BUMN Gunung Kidul binaan PT PLN Persero dapat menjadi wadah bagi UMKM di Yogyakarta dan sekitarnya. Rumah BUMN Gunung Kidul dari Yogyakarta untuk dunia. Tulip Active Series, Flawless Press Powder, Flawless Natural with UV Protection. Shimmering touch for natural glow.
Stay active, be beautiful with Latu Lip Active Series. Pengen makan enak dan gak ribet? Leleku Bumbu punya solusinya. Dibuat dari lele segar yang berkualitas, diolah dengan bumbu yang ciamik, dijamin bikin ketagihan. Ada lembu mandi di kali. Leleku Bumbu enak sekali. Jadi rumah BUMN Gunung Kidul ini dibangun untuk mendampingi UMKM agar lebih dikenal di banyak kalangan masyarakat. Salah satu dari 4 prioritas programnya adalah ekspor. Kemudian kami dapat tawaran dari PLN untuk mengikuti pameran di Pasar Senggol Turki. Untuk PLN kami menyampaikan yang pertama terima kasih atas kesempatannya selama ini. Jadi selama 2 tahun ini kami diajak untuk ikut pameran G20, kemudian kami diajak untuk kemarin pameran di Turki. Kami berharap rumah BUMN Gunung Kidul binaan PT PLN Persero dapat menjadi wadah bagi UMKM di Yogyakarta dan sekitarnya. Rumah BUMN Gunung Kidul dari Yogyakarta untuk dunia. Tニュースで私たちと一緒にくれてありがとうございます。毎年11月25日に全国教師の日記念式典。スマランにあるガリアン01小学校では異なる記念形式展が行われました。教師の日の国旗掲揚式を開催する学校で役員は教師自身でした。生徒たちも先生にお祝いの言葉を言いました。この全国教師の日を記念する国旗掲揚式は土曜日の午後、ガリアン01国立小学校スマランで開催しました。いつものような式典とは違い、生徒たちが捧げるもの、この教師の日の式典では式典の役員は教師たち自身です。Terima kasih untuk pagi hari ini kami SD Negeri Galan 1 mengadakan kegiatan peringatan Hari Guru Nasional. Kemasan kami pada kesempatan yang luar biasa ini memberikan motivasi kepada warga sekolah, terutama Bapak Ibu Guru. Bapak Ibu Guru juga harus menjadi pelopor pada anak-anak sehingga kami siapkan untuk upacara dengan petugasnya semuanya dari Bapak Ibu Guru. Selain itu kami juga memberikan reward pada Bapak Ibu Guru yang punya prestasi untuk kemajuan SD Ngalian 1 ini. Ya, tadi sudah memberi ucapannya Bu Ibu. Harapannya bisa lebih semangat lagi dalam mengajar walaupun sudah bisa jadi guru yang lebih baik lagi dan lain sebagainya. Semoga sehat selalu dan semoga bermanfaat hadiahnya ya Bu. 全国教師の日自体は毎年11月25日に制定されています。スマランからトゥトゥクチャリタです。生徒が薬物乱用にが違いないと知らないように教育する学校の役割は非常に重要です。これはコーチングを通じて行うことまたは予防努力が早期に実施されるように性格を強化することによって行うことができます。生徒が薬物乱用に陥らないように教育する学校の役割は非常に重要です。これはコーチングを通じて行うことができます。スマランに国立カリウムというところでシティヌル・ウィコワティ校長は次のように述べています。このプログラムは受監と虐待を予防し、防止するために実施されました。学校と日常生活の両方の学生環境において、または予防努力が早期に実施されるように性格を強化することによって行うことができます。
党は子どもたちに対する薬物の危険性についての情報提供を継続します。スコアだけでなく、学習には薬物の危険性にメッセージも挿入され、生徒の心の内に浸透するようにする。Sosialisasi terhadap siswa ini kita lakukan terus-menerus. Kemudian juga kita masukkan ke dalam pembelajaran, diselipkan ya, disisipkan. Jadi di RPP guru-guru itu ada yang menyinggung tentang narkotika, menyadarkan siswa tentang itu. Kemudian juga ada aksi-aksi lain, diantaranya kita juga masang poster-poster. Kemudian apalagi ya, kita bekerja sama dengan BNN. Ini program yang sangat efektif karena kita mengamankan lingkungan pendidikan. Anak-anaknya kita berikan bekal untuk bisa imun, berani dengan tegas menolak narkoba, bisa mengontrol emosi, dan berani melaporkan diri. Di Kendal ini sudah ada 12 ya? Kali ini yang ke-12. 12 ya? Iya, luar biasa sekali. Kami harapkan semua nanti sekolah di Kendal yang ada 34 SMA ini akan menjadi bersinar semuanya. アディウィアタアンバサダー達成アンバサダーなども就任します。Kendalからティフィクチームでした。T ニュースは次の休憩後に戻ります。Jadi rumah BUMN Gunung Kidul ini dibangun untuk mendampingi UMKM agar lebih dikenal di banyak kalangan masyarakat. Salah satu dari 4 prioritas programnya adalah ekspor. Kemudian kami dapat tawaran dari PLN untuk mengikuti pameran di Pasar Senggol Turki. Untuk PLN kami menyampaikan yang pertama terima kasih atas kesempatannya selama ini. Jadi selama 2 tahun ini kami diajak untuk ikut pameran G20, kemudian kami diajak untuk kemarin pameran di Turki. Kami berharap rumah BUMN Gunung Kidul binaan PT PLN Persero dapat menjadi wadah bagi UMKM di Yogyakarta dan sekitarnya. Rumah BUMN Gunung Kidul dari Yogyakarta untuk dunia. Jadi rumah BUMN Gunung Kidul ini dibangun untuk mendampingi UMKM agar lebih dikenal di banyak kalangan masyarakat.
salah satu dari 4 prioritas programnya adalah ekspor. Kemudian kami dapat tawaran dari PLN untuk mengikuti pameran di Pasar Senggol Turki. Untuk PLN kami menyampaikan yang pertama terima kasih atas kesempatannya selama ini. Jadi selama 2 tahun ini kami diajak untuk ikut pameran G20, kemudian kami diajak untuk kemarin pameran di Turki. Kami berharap Rumah BUMN Gunung Kidul binaan PT PLN Persero dapat menjadi wadah bagi UMKM di Yogyakarta dan sekitarnya. Rumah BUMN Gunung Kidul dari Yogyakarta untuk dunia. Bapak Sukamto, seorang pedagang kaki lima. Setiap kali pulang dari berjualan, merasakan lutut dan pinggang beliau terasa sakit dan linu. Bahkan jari-jarinya juga sering mati rasa, hingga untuk menunaikan ibadah menjadi tidak khusyuk. Ketika Bapak Sukamto melihat iklan Heltik di TV, beliau coba menghubungi nomor yang tertera dan membelinya melalui pesan antar bayar di tempat atau COD. Heltik berisi 60 kapsul, terbuat dari bahan-bahan alami, sudah lolos verifikasi BPOM, serta bersertifikat halal. Kini beliau tidak takut lutut serta pinggangnya terasa sakit dan linu lagi. Dapatkan produk Heltik sekarang juga di apotik-apotik terdekat dan juga bisa pesan antar melalui nomor call center yang tertera. Nyeri sendi dan linu-linu, Heltik solusinya. Jadi Rumah BUMN Gunung Kidul ini dibangun untuk mendampingi UMKM agar lebih dikenal di banyak kalangan masyarakat. Salah satu dari 4 prioritas programnya adalah ekspor. Kemudian kami dapat tawaran dari PLN untuk mengikuti pameran di Pasar Senggol Turki. Untuk PLN kami menyampaikan yang pertama terima kasih atas kesempatannya selama ini. Jadi selama 2 tahun ini kami diajak untuk ikut pameran G20, kemudian kami diajak untuk kemarin pameran di Turki. Kami berharap Rumah BUMN Gunung Kidul binaan PT PLN Persero dapat menjadi wadah bagi UMKM di Yogyakarta dan sekitarnya. Rumah BUMN Gunung Kidul dari Yogyakarta untuk dunia. Matur nuwun tesih sareng kita. Mangayu bagio dinten Ayah Nasional, atusan siswa TK saha SD ing Kota Semarang derek lomba mewarnai gambar ingkang dipun adani dening Sisingamaraja Quest House utawi SGH Semarang. Kanthi dipun dampingi tiyang sepuhipun, peserta sami ngginakaken pensil warnanipun kangge ndamel gambar ingkang paling sae. Dinten Ayah Nasional sampun kelampahan saben tanggal 12 November saben tahun. Nanging wedal Dinten Ayah Nasional dipun prangeti dening masyarakat. Kadosta Sisingamaraja Guest House Semarang kanthi gelar lomba mewarnai kangge siswa TK lan SD. Dipun wiwiti kanthi tampilan tari saking siswa. Atusan peserta ketinggal antusias nderek lomba. Dipun dampingi tiyang sepuhipun, para peserta kanthi teliti lan nyoret-nyoret kertas gambar kangge damel gambar ingkang sae. Kadangkala tiyang sepuhipun bimbing kanthi tekun. Miturut manajer SGH Semarang, Tatang Pratikno, pihakipun sengaja ngadani lomba mewarnai kangge wujud kasih sayang tumrap ayah lan ugi ayah tumrap lare-larenipun. Kita mengusung konsep Hari Ayah. Jadi kebetulan kan kebetulan bulan November itu sendiri kan bertepatan dengan Hari Ayah. Itu kegiatannya apa aja nih? Ya, kalau untuk kegiatan yang hari ini lomba mewarnai. Lomba mewarnai itu kita dibagi 2 kategori, ada kategori TK dan kategori SD. Ya,
besar harapannya sih sebetulnya kembali lagi untuk adik-adik yang ada di sini untuk bisa lebih mengeksplor lagi apa yang bisa menjadi kekuatan mereka gitu untuk mengeksplor aku bisa punya sesuatu yang nanti kedepannya bisa menjadi hobi atau passion mereka. Ini kan pertama kali ikut Mas, dia juga antusias pengen ayahnya ikut gitu, pengen didampingi ayahnya gitu. Ya seneng Mas, biasanya kan nggak ada dulunya, sekarang ada gitu, berarti memang ayah juga dianggap ada untuk anak-anak gitu. Momentum dinten ayah menika biasanipun dipun manfaataken dening masyarakat kangge nedahaken simpati lan kasih sayang dumateng ayahipun. Kajawi menika ugi dados ajang nedahaken peran ayah wonten ing kulawarga. Saking Semarang, Tutuk Carita ngabaraken. Pemirsa sinten nginten bilih lahat alit ing tengah kampung ing Kendal saged dipun sulap kangge nanem melon jenis golden. Lan unikipun warga saged metik piyambak melon golden menika wonten ing greenhouse ingkang dipun damel ing tengahipun kampung. Kados pundi serunipun menika liputanipun. Inggih punika Didi Kurniawan, pemuda warga desa Bulugede Kecamatan Patebon Kendal ingkang kasil nanem melon jenis golden ing Kabupaten Kendal. Awalipun nate-nate nanem melon ing pesawahan, nanging kasilipun boten maksimal. Saking pengalaman menika, lajeng nyobi nanem kanthi hidroponik wonten ing greenhouse. Kasilipun nanem melon golden ing greenhouse menika dadosaken warga sekitar rumaos penasaran. Buah melon warni kuning emas ketinggal gantung kanthi ukuran ingkang ageng. Ngertos peluang menika, Didi Kurniawan saklajengipun saged panen kanthi cara ingkang unik. Ini terinspirasi dari yang dulu-dulu itu kan saya kan bertani melon di lahan terbuka. Dalam 1 tahun 3 kali 4 kali banyak kegagalan. Terus akhirnya saya berpikir buat greenhouse saja gitu toh. Kalau greenhouse itu kan lebih safety, panas nggak kepanasan, dalam sinar ultraviolet dan lebih safety lagi Pak. Kalau dindingnya pakai insect net, kutu-kutuan minim lah. Kutu-kutuan bisa masuk gitu. Ini jenis melon apa Mas yang dikembangkan sini? Ini melon golden Nyukinambi Pak. Sendiri Mas ya? Oh bisa Mas, di sini itu bisa metik sendiri dan juga langsung bisa dirasakan. Rasakan ya. Segarnya gitu. Kalau rasanya seperti apa Mas? Manis. Ini cenderung seger. Seger ya. Ya. Di Kendal ini baru ada skala ini nggak Mas? Iya, ini baru ini kemarin kan penasaran juga ini dari teman-teman kok katanya ada semacam ini, jadi langsung meluncur ke sini. Di Bulugede sini. Ya. Luar biasa. Warga saha pengunjung bebas metik melon golden ingkang dipun remeni lan saged dipun timbang menawi badhe dipun beto wangsul. Reginipun setunggal buah melon dipun sade kalih Rp2.000 saben kilonipun. Rata-rata saben buah melon ingkang dipun panen ing greenhouse menika gadahi awrat kalih ngantos 3 kg. Saking Kendal, tim liputan TV-ku ngabaraken. That's all the news today. I'm Mrs. Sasha, Emilia Fortuna, Indira Majestika, and the crew. Thank you all for watching. See you.